Beastmaster terhebat. Bab 481. Setelah menaiki kereta berkecepatan tinggi, Li Qian dan Wu Yu tiba di kota Yunlan dalam waktu singkat. Masih ada jarak antara stasiun kereta api berkecepatan tinggi di kota Yunlan dan pusat transmisi. Setelah turun dari mobil, Wu Yu dengan enggan memasukkannya ke dalam Beastaming Space. Setelah membawa Wu Yu ke tempat penjinakan binatang buasnya, Li Qian memanggil taksi lain dan langsung pergi ke pusat teleportasi di kota Yunlan. Pusat teleportasi tidak berbeda dari apa yang pernah saya lihat sebelumnya. Perbedaan terbesarnya adalah beberapa dekorasi dipasang untuk menciptakan suasana pesta. Pita, lentera, balon, dan hiasan lain membuatnya tampak lebih meriah. Sejak memasuki pusat teleportasi, Li Qian merasakan ada yang mengawasinya. Itu adalah perasaan yang misterius dan mendalam, yang belum pernah saya alami sebelumnya. Itu muncul setelah Wu Yu membuat kontrak dengannya. Li Qian terus berjalan maju tanpa bereaksi apapun. Dia dapat merasakan bahwa tatapan halus ini tampaknya tidak memiliki niat jahat. Jika memang ada yang memata-mataiku dalam kegelapan, mungkin itu untuk memastikan keselamatanku. Li Qian tahu betul bahwa mengingat bakat yang telah ditunjukkannya, adalah normal bagi Federasi untuk menghargainya dan mengirim lebih banyak pasukan untuk melindunginya secara diam-diam. Dia tidak menunjukkan kelainan dan mengikuti kerumunan ke pusat teleportasi bawah tanah. Mungkin karena ini adalah festival musim semi dan orang-orang sedang mengunjungi sanak saudara dan teman, pusat transmisi cukup ramai saat ini. Li Qian menemukan susunan teleportasi yang perlu ditujunya dan diam-diam masuk ke dalamnya. Ada cukup banyak orang di dalam pusat teleportasi, tetapi begitu berada di dalam susunan teleportasi, jumlah orangnya sedikit. Alasan untuk hasil ini sederhana, Li Qian akan pergi ke Provinsi Plateau. Ya, rumah Wu Yu berada di Provinsi Plateau. Provinsi Plateau merupakan provinsi yang penduduknya paling sedikit di seluruh Federasi Xia Timur. Saat ini, semakin sedikit orang yang datang dan pergi. Sama seperti perjalanannya sebelumnya menggunakan susunan teleportasi, Li Qian duduk di dalam susunan itu dan menunggu dengan tenang. Teleportasi itu tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit, sebelum kabut energi di sekitar formasi mulai menghilang. Li Qian bangkit berdiri, melangkah keluar dari jangkauan formasi, dan mengikuti kerumunan yang sedikit itu keluar dari ruang teleportasi. Saat tiba di pusat teleportasi di Snow City, Li Qian menyadari bahwa jumlah orang di sana jauh lebih sedikit daripada di Cloud City. Snow City adalah kota yang cukup istimewa karena populasinya yang kecil dan skalanya yang kecil. Meskipun merupakan ibu kota provinsi, kota ini hanyalah kota tingkat pertama. Seperti kota Yunlan, tidak mencapai tingkat kelas khusus. Terlebih lagi, fakta bahwa ada susunan teleportasi yang menghubungkan langsung kota ini dan kota Yunlan membuat Li Qian cukup senang. Dengan cara itu dia tidak perlu melakukan perjalanan ke kota Nandu. Melangkah keluar dari pusat teleportasi berbentuk menara, Li Qian melihat sekeliling dan menghela napas panjang, merasa segar dan bersemangat. Pemandangan di sini berbeda dengan pemandangan di kota Sasu. Keduanya benar-benar berbeda. Satu-satunya kesamaannya adalah keduanya penuh pesona eksotis. Arsitektur Snow City sangat berbeda dari kota lain yang pernah dilihat Li Qian sebelumnya. Tak ada gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, tak ada jalanan yang ramai, bahkan pepohonan pun jarang. Gedung-gedung tertinggi yang terlihat hanya sekitar 15 atau 16 lantai. Kesan pertama yang didapat Li Qian terhadap seluruh kota adalah putih, putih bersih, putih suci, putih murni. Sebagian besar bangunan di Snow City sangat khas, tampak terbuat dari es dan salju, membuat Anda merasa seolah-olah memasuki kerajaan es dan salju. Tentu saja, ini hanyalah ilusi visual dari kejauhan. Sebenarnya, ini adalah jenis marmer putih yang unik di Provinsi Plateau. Menggunakan marmer putih ini sebagai ubin dan mengaplikasikannya pada bagian luar berbagai dinding bangunan akan memberikan kesan visual yang bersih dan tanpa cacat. Selain itu, atap kerucut rumah-rumah di kota bersalju ini menciptakan suasana yang khas. Cuaca yang jauh lebih dingin daripada di Provinsi Jiangnan sama sekali tidak memengaruhi Li Qian. Dengan kondisi fisiknya, menahan dingin ini adalah hal yang mudah baginya. Langit yang tinggi dan bumi yang luas, matahari yang tampak semakin dekat, membuat Li Qian merasa pikirannya jauh lebih terbuka dan suasana hatinya jauh lebih rileks. Dia melangkah keluar dari pusat teleportasi, dan setelah meninggalkan pusat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera memanggil Wu Yu. Wanita bersayap itu mungkin mulai gelisah karena dikurung di ruang penjinak binatangnya. Jika tidak segera dibebaskan, kemungkinan besar dia akan melompat-lompat kesal. Begitu Wu Yufu dipanggil oleh Li Qian, sorot mata penuh semangat muncul di matanya. Wah, aku sangat merindukannya. Sudah lama sekali, akhirnya aku kembali ke Provinsi Plateau. Mendengar ini, Li Qian memiringkan kepalanya dan menatap Wu Yu dengan pandangan bertanya, kamu tidak pulang sebelum tahun baru Imlek. Lalu apa maksudmu dengan tahun baru Imlek saat kamu di rumahku tadi? Wu Yu menjulurkan lidahnya, memperlihatkan ekspresi nakal yang langka, tidak bisakah kita menghabiskan tahun baru di luar? Li Qian mengerutkan bibir, menggelengkan kepala tanpa komitmen, dan tidak berniat membahas lebih jauh. Ia lalu mengganti topik, berkata, ngomong-ngomong, kita mau kemana sekarang? Ikuti aku. Wu Yu berjalan lurus ke depan, dan wanita bersayap itu melirik Li Qian, memberi isyarat agar dia mengikutinya. Mendengar ini, Li Qian tersenyum tipis dan mengikutinya tanpa ragu. Setelah meninggalkan alun-alun di luar pusat teleportasi, keduanya tiba di pinggir jalan.
Wu Yu mengetuk gelang pintarnya, dan tak lama kemudian sebuah taksi melaju kencang. Keduanya langsung naik taksi ke pangkalan pesawat di Snow City. Karena jumlah mobilnya sedikit dan jalannya lebar, taksi melaju cukup kencang. Melihat pemandangan dari jendela mobil, Li Qian tak kuasa menahan rasa penasaran. Ia tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, Xiao Yuyu, bukankah rumahmu di Snow City? Kapan aku pernah bilang rumahku di Snow City? Dan jangan panggil aku, Little Worry. Mata berbentuk almond milik wanita bersayap itu melebar saat dia mengoreksinya dengan tepat, aku lebih tua darimu. Yuyu kecil, bukankah kamu senang ketika ibuku memanggilmu? Goda Li Qian tanpa malu-malu, sambil tak lupa menanyakan pertanyaan penting, ngomong-ngomong, di mana tepatnya kamu tinggal? Sudah ku bilang kau tidak boleh memanggilku begitu, jadi kau tidak boleh. Bagaimana mungkin kau sama dengan Bibi? Kalian berbeda generasi. Wu Yu melirik wajah Li Qian yang menyeringai dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototinya dengan tajam. Sambil marah menghadapi Li Qian, dia tidak lupa menjawab pertanyaannya, menunjukkan kemampuannya untuk berkomunikasi dan menghina secara bersamaan, rumahku di kota kecil di Provinsi Plateau yang disebut Kota Tianyu. Di depan, di kursi pengemudi, sopir taksi itu adalah seorang wanita parubaya. Ia melihat mereka berdua sedang berbincang akrab melalui kaca spion dan tak kuasa menahan senyum bak seorang bibi. Bab 482. Taksi itu melaju dengan kecepatan santai dan segera tiba di pangkalan pesawat udara. Pemandangan di Snow City sangat menyenangkan. Kalau ada waktu luang nanti, aku bisa datang berkunjung lebih sering. Setelah turun dari mobil, Li Qian melihat sekeliling lagi lalu mendesah. Mendengar ini, Wu Yu melanjutkan pembicaraan dengan bertanya, apakah kamu serius tentang itu? Li Qian sedikit terkejut dengan pertanyaan wanita bersayap itu. Memang begitulah yang ada di pikirannya, namun karena khawatir sang gadis akan terus mendesaknya agar menepati janji, maka ia tidak memberikan komitmen secara langsung. Maksudku ketika aku punya waktu luang. Li Qian menambahkan, tidak berani membuat pernyataan pasti. Oh, jawab Wu Yu, ekspresinya sedikit sedih. Li Qian memahami perasaannya dan berkata, baiklah, aku pasti akan sering datang kalau ada waktu. Kalau aku tidak punya waktu dan kamu kangen rumah, kamu bisa pulang sendiri. Aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Li Qian terus berbicara tanpa henti, berkata dengan tulus, sejujurnya, membuat kontrak denganmu memang sangat membantuku. Namun, aku bisa berjanji bahwa kita adalah rekan dekat dan kawan yang bisa saling mempercayakan hidup kita. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti hewan peliharaan. Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu berkembang. Belum lagi level kaisar, bahkan level roh kudus atau level legendaris pun bukan hal yang mustahil. Wu Yu tersentuh oleh kata-kata tulus Li Qian, lalu tersenyum dan berkata, jangan hanya memberi janji kosong, aku benar-benar menyimpan kata-katamu dalam hati. Jangan khawatir. Li Qian pun tersenyum. Aku, Li Qian, tidak pernah mengingkari janji. Dia mengedipkan mata pada wanita bersayap itu, lagi pula, aku akan menjadi penjinak binatang legendaris. Kalau kau tidak bisa naik ke level legendaris, apa kau tidak akan menghalangiku? Keduanya sering bertengkar dan saling menggoda, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi teguh dalam perasaan mereka. Jika seseorang tidak mengenal mereka dengan baik, mereka pasti akan merasa aneh. Tapi beginilah mereka akhirnya akur. Meski belum lama saling kenal, mereka perlahan mulai terbentuk. Keduanya melangkah ke pangkalan pesawat udara, menunggu di dalam selama beberapa menit, dan kemudian menaiki pesawat udara menuju kota Tianyu dari Suecheng. Saat pesawat udara itu perlahan naik ke udara, Li Qian bersandar di jendela dan menatap melalui kaca definisi tinggi ke arah pegunungan bersalju yang membentang hingga ke cakrawala, merasa sangat terpesona. Pemandangan indah seperti itu sungguh menakjubkan, terutama jika dilihat dari atas. Daratan luas terbentang di depan mata, dan pegunungan yang menjulang tinggi dan berkelok-kelok menyerupai naga putih, megah dan menakjubkan. Apa menariknya? Aku sudah melihatnya berkali-kali setiap tahun, datang dan pergi, kata Wu Yu acuh tak acuh. Dia melihat Li Qian berpegangan erat di jendela, tampak seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Li Qian menggelengkan kepala, mengabaikan keluhan wanita bersayap itu. Menurutnya, inilah inti pariwisata, berpindah dari tempat yang membuat kita bosan ke tempat yang membuat orang lain bosan. Meskipun tujuannya pergi ke kota Tianyu bukan untuk bertamasya, dia tidak akan melewatkan pemandangan indah yang dapat dinikmatinya di sepanjang jalan. Kapal udara itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan setelah sekitar 2 jam, akhirnya ia mulai mengurangi kecepatannya secara bertahap. Li Qian tahu mereka hampir sampai di tujuan. Pemandangan di sepanjang perjalanan dari Snow City sungguh memperluas wawasan Li Qian. Tak hanya pegunungan bersalju yang membentang, tetapi juga padang rumput yang rimbun, gurun gobi yang tandus, dan danau-danau biru. Pemandangan alam yang luar biasa dan beragam hampir membuat Li Qian kewalahan. Saat pesawat ruang angkasa itu perlahan mengurangi kecepatan dan ketinggiannya, pemandangan yang terlihat hampir membuat Li Qian tercengang. Di ujung pandangan, barisan pegunungan yang luar biasa megahnya tiba-tiba muncul dari tanah. Pegunungan ini juga merupakan pegunungan salju, tetapi tidak seperti pegunungan salju lainnya. Pegunungan ini menjulang hampir vertikal, dengan tebing terjal di semua sisi, sehingga tidak menyisakan tempat untuk berdiri.
Gunung-gunung bersalju yang curam dan berbahaya seperti itu pastilah berada di luar jangkauan tim pendaki gunung paling terampil sekalipun di kehidupan saya sebelumnya. Puncak gunung yang diselimuti salju ini juga berbeda dengan pegunungan pada umumnya. Puncaknya bukanlah puncak yang curam, melainkan kawah besar yang menurun. Saat kawah runtuh, sebuah danau besar terbentuk. Tepi danau ditutupi rerumputan hijau dan dinaungi pepohonan, menciptakan habitat yang cocok untuk dihuni manusia. Ini kota Tianyu. Saat pesawat udara itu mendarat perlahan, Wu Yu menunjuk ke kota kecil di sekitar danau dan memperkenalkannya. Li Qian juga mengamati bahwa kota Tianyu City memang sangat kecil, hanya dikelilingi bangunan-bangunan melingkar di tepi danau. Meskipun kota Tianyu adalah kota tingkat ketiga, sama seperti kota Lingshui, Li Qian yakin bahwa kota Tianyu lebih kecil dari kota Lingshui. Luasnya tidak jauh lebih besar daripada kota-kota besar di bawah yurisdiksi kota Lingshui. Terlebih lagi, kota kecil yang dikelilingi danau vulkanik ini hampir sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Jika penduduknya tidak bersayap, bepergian akan menjadi masalah besar. Ini Danau Qin. Li Qian mengamati, sementara Wu Yu terus memperkenalkan danau itu, yang merupakan danau vulkanik di depan mereka. Li Qian memperhatikan bahwa sepertinya ada pulau kecil di tengah danau, dan ada bangunan di pulau itu. Seperti yang dijelaskan Wu Yu, pesawat udara itu mendarat dengan mantap di pangkalan pesawat udara yang terletak di sebelah timur kota Tianyu. Li Qian dan Wu Yu melangkah keluar dari pesawat. Ia merasakan suhu di luar dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, Suhu di sini tampaknya jauh lebih nyaman daripada di Snow City. Li Qian mengamati suhu dengan saksama sebelum mengungkapkan keraguannya. Wu Yu melangkah maju, memimpin jalan sambil berkata, ini wajar. Kota Tianyu kita terisolasi oleh pegunungan bersalju, dan danau di tengahnya sebenarnya adalah gunung berapi yang masih aktif. Panas bumi terus-menerus menyuburkan tempat ini, membuatnya hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, seperti musim semi sepanjang tahun. Selain lebih luas, kota Suecheng tidak memiliki tempat lain yang dapat menandingi kota Tianyu kita. Li Qian tahu bahwa meskipun Wu Yu berkata dia kesal, dia sebenarnya cukup bangga saat berbicara tentang kampung halamannya. Wu Yu, kamu sudah kembali. Ini Bond Keeper yang kau bawa kembali. Kamu sudah pergi cukup lama kali ini. Petik 2. Setelah meninggalkan pangkalan pesawat udara dan berjalan di jalan utama, Li Qian melihat banyak penduduk kota Tianyu menyapa Wu Yu ketika mereka melihatnya. Ini menunjukkan bahwa Wu Yu cukup populer di kota Tianyu, dan mungkin memiliki reputasi yang baik. Para wanita bersayap itu melambaikan tangan kembali kepada mereka masing-masing, wajah mereka selalu memperlihatkan senyum, berperilaku baik. Mendengar kata kunci tersebut, Li Qian bertanya dengan agak bingung, ngomong-ngomong, apa yang mereka maksud dengan pengguna obligasi? Sangat sulit bagi ras bersayap kami untuk menyelesaikan evolusi kami sendiri, jadi sebagian besar anggota ras kami akan membuat kontrak dengan penjinak binatang manusia biasa. Mereka yang membuat kontrak disebut mitra perbudakan. Setelah mendengar penjelasan ini, Li Qian mengangguk sedikit, aku mengerti. Bab 483. Saat keduanya berjalan melewati kota Tianyu, banyak orang melirik Li Qian dengan aneh. Li Qian sama sekali tidak terkejut. Karena Wu Yu sangat populer dan terkenal di kota Tianyu, wajar saja jika ia diperhatikan setelah menjadi budaknya. Ceritakan tentang kota ini, saran Li Qian sambil berjalan di samping Wu Yu. Seperti yang kalian lihat, kota Tianyu adalah kota tempat klan bersayap kami tinggal. Wu Yu tidak menolak dan mulai memperkenalkan kota itu, meskipun kotanya tidak besar, kota ini merupakan rumah bagi hampir 90% klan bersayap di seluruh Federasi Xia Timur. Mereka yang tinggal di kota sebagian besar adalah orang bersayap, meskipun ada juga sejumlah kecil orang terikat. Wu Yu mulai berbicara dan melanjutkan, kami orang bersayap hanya memiliki dua nama keluarga, Wu dan Yu. Namamu Wu Yu, Li Qian langsung mengenalinya setelah mendengar perkenalannya. Wu Yu tahu apa yang ingin dikatakan Li Qian, dan tanpa ragu, ia melanjutkan, nama keluarga ayahku adalah Yu, dan nama keluarga ibuku adalah Wu. Nama asliku seharusnya Wu Yu, tetapi nama itu terdengar kurang bagus, jadi aku mengubahnya. Wu Yu, kedengarannya tidak bagus, canda Li Qian, lalu segera menyadari ada yang tidak beres. Tunggu, nama keluarga ayahmu adalah Yu, bukankah seharusnya kamu juga memiliki nama keluarga Yu? Kami, manusia bersayap, agak berbeda dari manusia biasa. Masyarakat kami agak mirip dengan masyarakat matriarki. Wu Yu dengan santai menjelaskan, anak-anak klan bersayap umumnya mengambil nama keluarga ibu mereka. Li Qian menganggap penjelasan Wu Yu cukup menarik. Kebiasaan ini memang sangat berbeda dengan kebiasaan masyarakat kebanyakan. Tepat pada saat itu, Li Qian tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan yang sangat aneh. Pertanyaan ini terus tumbuh liar di dalam pikirannya sejak pertanyaan itu muncul, dan dia sama sekali tidak bisa mengeluarkannya. Saya punya pertanyaan, yang mungkin agak lancang, tapi saya ragu apakah pantas untuk ditanyakan. Li Qian tersenyum dan mulai menjelaskan. Wu Yu melirik Li Qian namun tidak berkata apa-apa dan tetap diam. Melihat dia menurut, Li Qian bertanya langsung, aku penasaran, apakah kalian manusia bersayap itu ovipar atau vivipar? Wu Yu jelas terkejut dengan pertanyaan Li Qian. Ia terdiam sejenak, dan ketika menyadari bahwa Li Qian tidak sengaja mengejeknya, ia menahan keinginan untuk memukulnya. Tentu saja, sebagian besar juga karena ketakutannya bahwa Li Qian akan mengurungnya di tempat penjinakan binatang lagi.
Dia tersenyum, senyum yang agak menyeramkan. Bagaimana kalau kita coba? Bibimu mungkin sudah bilang, kan? Kita bisa punya anak. Hah? Sekarang, Li Qianlah yang terdiam. Menghadapi provokasi terang-terangan seperti itu, ia benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Setelah berjalan sekitar 10 menit, keduanya tiba di sebuah rumah besar. Wu Yu menunjuk ke arah rumah besar di depannya dan memperkenalkan, kita di sini, ini rumahku. Li Qian menatap rumah besar itu dengan tercengang, tanda tanya besar muncul di atas kepalanya. Apakah ini rumahmu? Apakah rumahmu benar-benar sebesar itu? Meskipun dia tahu itu benar, Li Qian masih bertanya dengan ragu. Status keluargaku sedikit berbeda. Wu Yu terus menjelaskan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaannya saat ini. Tepat pada saat itu, gelombang besar orang berhamburan keluar dari gerbang istana. Yu kecil, keluargamu benar-benar besar dan berkuasa. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat begitu banyak orang. Jadi, sebaiknya kau berhati-hati dan jangan berani-berani menindasku lagi. Gerutu Wu Yu dengan angkuh. Li Qian tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya, merendahkan suaranya, dan mengeluh, kamu sudah akrab sekali dengan ibuku, bagaimana mungkin aku berani menindasmu? Wu Yu mendengar gumaman Li Qian dan sedikit rona merah muncul di wajahnya. Putriku sayang, kamu akhirnya kembali. Sayang, apakah kamu bersenang-senang di luar kali ini? Adik, siapakah orang yang kau bawa kembali ini? Petik 2. Sekelompok orang sedang mengobrol dan membuat keributan. Kelompok itu dipimpin oleh 4 orang, sepasang suami istri parubaya dan seorang pria serta wanita muda. Pasangan parubaya itu tampak berusia pertengahan 30-an, cukup muda, tetapi Li Qian dapat mengetahui dari cara mereka menyapa Wu Yu bahwa mereka adalah orang tuanya. Penampilan mereka yang muda kemungkinan besar disebabkan oleh karakteristik mereka yang luar biasa. Dua lainnya tampak seusia dengan Wu Yu. Li Qian mengenali mereka dari gelar mereka. Mereka adalah kakak laki-laki dan perempuan Wu Yu. Adapun yang lainnya, mereka tidak penting. Li Qian melirik mereka dan mengira mereka semua adalah pelayan. Keluarga itu berkumpul kembali dan mengobrol dengan gembira. Li Qian tidak bisa menyela, jadi ia tidak ikut bicara dan hanya menonton dengan tenang dari samping. Li Qian tahu bahwa hubungan keluarga ini cukup baik. Perhatian tulus mereka satu sama lain tidak mungkin disembunyikan. Setelah mengobrol sebentar, keluarga itu, termasuk para pelayan yang datang bersama mereka, menyambut Li Qian ke dalam rumah besar. Mungkin itu salah persepsi, tetapi Li Qian jelas melihat bahwa ketika anggota keluarga Wu Yu berjabat tangan dan menyapanya, mata mereka tampak sedikit aneh. Li Qian memikirkannya sejenak dan kemudian secara kasar memahami kuncinya. Lagi pula, mereka sudah membuat kontrak dengan Wu Yu, jadi wajar jika mereka punya perasaan yang tidak biasa. Setelah menyambut Li Qian di istana, mereka membawanya ke sebuah kamar dan menjamunya dengan anggur dan makanan lezat. Sepanjang perjalanan, ia telah berpindah-pindah antara susunan teleportasi dan kapal udara, jadi Li Qian sebenarnya tidak lelah. Namun, karena mereka begitu ramah, ia tidak berniat menolak. Makan dan minum seperti biasa. Dia menduga Wu Yu masih perlu berbicara dengan keluarganya tentang persiapan mentalnya. Lagi pula, menyimpulkan suatu kontrak bukanlah masalah kecil. Ia memerlukan penjelasan dan diskusi. Itulah yang dipikirkan Li Qian, dan ternyata tebakannya tidak salah. Saat ini, Wu Yu memang sedang menjelaskan. Ayah, ibu, kakak perempuan, aku sudah memikirkan ini matang-matang sebelum membuat kontrak dengan Li Qian. Wu Yu berkata dengan ekspresi serius, menurutku, Li Qian adalah pelatih muda paling berprestasi di generasi ini, tanpa terkecuali. Melihat adik perempuannya berbicara dengan begitu yakin, kakak laki-laki Wu Yu tak kuasa menahan diri untuk menggodanya, yang paling luar biasa, tak diragukan lagi, seberapa luar biasa dirimu. Bisakah kau membantu menyelesaikan evolusimu? Sebelum dia selesai bicara, dan sebelum Wu Yu sempat membuka mulut, seseorang lain menyela, kalaupun dia bisa membantumu menyelesaikan evolusi, ya sudahlah. Keluarga kita sudah menguasai evolusi pertama. Meskipun agak sulit karena perbedaan individu, meminta bantuan nenek buyutmu pasti tidak akan jadi masalah. Bab 484. Namun, ini tidak bisa menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, kata Wu Yu. Untuk mencapai status legendaris yang sama dengan nenek buyut saya, mustahil bagi saya untuk melakukannya sendirian. Nenek buyut beruntung bertemu dengan mantan kepala sekolah Universitas Penjinak Binatang di kota salju. Senior itu benar-benar jenius sekali dalam sahabat. Kata ayah Wu Yu. Aku pikir Li Qian juga seorang jenius seperti itu. Kata Wu Yu dengan percaya diri. Karena kamu sudah membuat pilihan dan menandatangani kontrak, tidak ada gunanya lagi membujukmu, kata ibu Wu Yu. Kami hanya berharap kamu tidak menyesali pilihanmu hari ini. Bu, aku tidak akan melakukannya. Aku sangat percaya pada Li Qian. Setelah Wu Yu pergi, ayah Wu Yu, Yu Xingkai, menatap istrinya, Wu Yue, dan bertanya, istriku, mengapa kamu begitu setuju kali ini? Wu Yue melambaikan tangannya, memancarkan cahaya dari jam tangannya. Putriku punya selera yang bagus. Aku sangat senang dia memilih pasangan yang seperti itu. Bingung, Yu Xingkai segera melihat informasi di layar. Pada saat ini, layar menampilkan informasi Li Qian. Banyak informasi Li Qian tersedia untuk umum, jadi tidak sulit untuk menyelidikinya.
Melihat informasi ini, terutama ketika ia melihat Li Qian telah membantu keluarga Xiahou mengembangkan gagak emas berkaki 3 yang legendaris di kota Moyuan, mulut Yu Xingkai hampir ternganga. Ini tidak mungkin benar, kan? Jika yang kau maksud adalah masa ketika ada burung gagak emas berkaki 3, kurasa keberuntungan memainkan peran besar, analisis Wu Yue rasional. Mendengar ini, Yu Xingkai mengangguk. Hal ini sesuai dengan harapannya, tetapi meski begitu, hal ini masih cukup dibesar-besarkan. Li Qian tinggal di Manor, menikmati makanan dan minuman yang lezat. Ia tidak terburu-buru, dan ketika ada waktu luang, ia akan mengeluarkan kacamata vernya dan melihat informasi. Dia memperhatikannya dengan sangat cermat dan tidak khawatir sama sekali. Li Qian tidak terburu-buru sama sekali. Namun, waktu luangnya tidak berlangsung lama. Pada pagi hari ketiga, ayah Wu Yu, Yu Xingkai, dan ibu Wu Yue, bertemu dengannya. Saya turut berduka cita, saya turut berduka cita. Beberapa hari ini saya ada urusan di rumah dan belum bisa menjamu tamu-tamu terhormat dengan baik. Saya sungguh-sungguh minta maaf, ujar ibu Wu Yue, sambil tersenyum lebar. Jelas bahwa dia cukup sopan. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Saya sedang menikmati makanan dan minuman enak di sini. Saya sangat nyaman, jawab Li Qian dengan sopan. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, Li Qian memahami prinsip bahwa seseorang tidak boleh memukul wajah yang sedang tersenyum. Selanjutnya, Wu Yu dan keluarganya mengobrol hangat dengan Li Qian. Li Qian mencoba mengatasinya, sambil merasa sedikit malu. Masalah utamanya adalah percakapan mereka. Kedengarannya seperti seorang ibu mertua yang menatap menantu laki-lakinya. Setelah mengobrol sebentar, dipandu oleh orang tua Wu Yu, kelompok yang beranggotakan 6 orang itu menaiki roller coaster ke pusat Danau Qin. Roller coaster berhenti di pulau di tengah danau, dan ke-6 orang itu turun. Li Qian pernah melihat pulau ini di tengah danau sebelumnya, di pesawat udara. Dia bahkan melihat bangunan dari atas sana, membuktikan bahwa penglihatannya cukup baik. Memang ada bangunan di pulau di tengah danau, dan bangunan-bangunan ini jelas tidak biasa. Dengan dinding dan ubin putihnya, atap dan braket yang melayang, jelas ini bukan hunian biasa. Tentu saja, hunian biasa tidak akan dibangun di pulau di tengah danau ini, yang jauh dari desa atau toko manapun. Ini adalah kuil leluhur klan bersayap kami. Yu Xingkai mengawali dengan berkata, aku sudah memberitahumu tujuan kedatanganmu, dan penjaga kuil leluhur telah menyetujui permintaanmu untuk berkunjung. Sekarang kau boleh masuk. Di dalam kuil leluhur, terdapat catatan berbagai jalur evolusi klan bersayap kita. Ia melanjutkan, kalau kau membacanya, kau pasti akan mendapatkan sesuatu. Agar putri mereka dapat menyelesaikan evolusinya dan menerobos belenggu kehidupan sesegera mungkin, Yu Xingkai dan Wu Yue telah berusaha sekuat tenaga. Dalam keadaan normal, bahkan mereka yang terikat dengan kuil leluhur akan merasa sangat sulit untuk masuk. Tanpa diduga, mereka melakukannya dengan sangat meyakinkan. Ini juga menunjukkan bahwa identitas mereka jelas tidak sederhana. Li Qian tidak terlalu memikirkannya. Ia bergumam pelan, mengangguk, lalu langsung masuk. Li Qian berencana menggunakan sistem cheat-nya untuk menyelesaikan evolusi Wu Yu secara langsung, tetapi ia mengantisipasi bahwa nilai progres tugas yang baru dibuat akan sangat rendah. Ia akhirnya menyelesaikan evolusi kucing roh dan mengumpulkan 28 poin pencapaian. Bahkan jika ia menggunakan semuanya, mungkin itu hanya setetes air di lautan. Jika seseorang dapat menelusuri jalur evolusi ras bersayap sepanjang sejarah, meskipun setiap ras bersayap berevolusi secara berbeda, seseorang masih dapat mengumpulkan banyak poin inspirasi dan memajukan misi secara signifikan dengan menarik kesimpulan dari satu contoh ke contoh lainnya. Setelah mengangguk, Li Qian tidak ragu-ragu dan melangkah ke tangga batu. Anak tangga batunya tidak banyak, mungkin hanya 20 atau 30. Tak lama kemudian, Li Qian mencapai puncak tangga. Di puncak tangga batu terdapat panggung batu, dan di ujung panggung terdapat kuil leluhur, kuil yang megah. 10 pilar batu besar berdiri di kedua sisi gerbang utama kuil. Li Qian meliriknya dan menemukan bahwa pilar batu itu diukir dengan segala macam pola manusia bersayap. Mereka membentangkan sayap dan terbang tinggi di angkasa, atau berdiri di atas awan dengan mata terpejam, merenung dalam-dalam, atau mengacungkan pedang, atau duduk berdiskusi filsafat dengan rekan-rekan mereka. Berbagai macam tindakan dan ekspresi tampak begitu nyata. Li Qian menduga bahwa ukiran pada pilar batu itu pasti merupakan ukiran leluhur klan bersayap. Tanpa ragu, ia langsung melangkah menuju gerbang utama kuil leluhur yang sudah terbuka setengah tertutup itu. Apakah ada orang di dalam? Dia berjalan mendekat, menjulurkan kepalanya, melihat ke dalam, lalu menyapa mereka dengan hormat. Anak muda, masuklah. Saat Li Qian selesai berbicara, sebuah suara tua terdengar dari dalam kuil leluhur. Li Qian melihat ke arah suara itu dan segera melihat seorang pria tua bungkuk di samping patung batu bersayap besar di dalam kuil. Orang tua itu tampak lemah dan renta, seakan-akan ia akan meninggal. Akan tetapi, saat Li Qian menatap matanya yang sayu, bulu kuduknya berdiri. Tanpa diragukan lagi, lelaki tua bungkuk ini adalah seorang ahli yang sangat kuat. Intuisi bahaya yang dimiliki Li Qian tidak jauh berbeda dengan intuisi Direktur Duan. Ini pasti penjaga kuil leluhur. Berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Yu Xingkai, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menebak ini dalam benaknya. Salam, senior. Saya datang ke sini untuk...
Li Qian berjalan ke arah pria tua bungkuk itu dan menjelaskan tujuannya. Pria tua itu melambaikan tangannya, menyela, aku tahu kenapa kau datang. Ikutlah denganku, ukiran batu yang merekam evolusi klan bersayap kita ada di depan. Bab 485. Ukiran batu lagi. Gumam Li Qian dalam hati setelah mendengar kata-kata lelaki tua penjaga kuil itu. Tanpa ragu, dia langsung berjalan masuk ke kuil. Berbalik melewati aula utama, dan Anda akan menemukan aula belakang. Tidak ada patung batu di aula belakang. Itu hanya sebuah aula kosong dengan dinding batu halus di keempat sisinya. Pada keempat dinding batu halus ini, Li Qian melihat ukiran batu yang tersusun rapat. Tanpa diragukan lagi, ini seharusnya menjadi peninggalan yang mencatat jalur evolusi banyak bangsa bersayap. Melihat banyaknya ukiran batu pada keempat dinding batu, Li Qian mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Dia pergi ke dinding batu yang paling dekat dengannya dan mulai mengamatinya dengan saksama. Ada banyak pola di dinding batu. Ia segera memilah-milah pola tersebut dan mulai mengamatinya dari kiri ke kanan. Dokumen ini mencatat proses evolusi lengkap dari ras bersayap. Jalur evolusi alien ini cukup unik. Li Qian menatap ukiran batu itu, pria bersayap itu mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Dia tergantung tinggi di langit, dengan bulu di kepalanya. Li Qian menemukan bulu itu melalui tulisan di batu. Bulu ini sebenarnya adalah bulu yang rontok. Yang disebut bulu melayang, sebenarnya adalah sisa evolusi dari binatang peliharaan yang sangat kuat yang disebut burung langit. Makhluk bersayap dalam ukiran batu itu tergantung di udara dengan bulu di kepalanya. Kemudian, mengikuti deskripsi tertulis, ia bertahan selama sekitar 3 hari dan menyelesaikan evolusinya. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya evolusi yang intens, akhirnya menerobos belenggu kehidupan. Melihat informasi yang tercatat dalam teks, Li Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wu Yu benar-benar punya firasat, dia belajar sendiri aksara suku bersayap sejak dini. Jika tidak, seseorang tidak akan dapat memahami informasi pada ukiran batu itu sama sekali. Aksara suku bersayap hampir tidak ada hubungannya dengan aksara resmi Xia Timur, yaitu aksara Xia. Jika Anda belum mempelajarinya, tampilannya tidak ada bedanya dengan coretan. Menyaksikan perjalanan evolusi orang bersayap ini, Li Qian berteriak dalam hati. Dia menyiapkan tugas baru. Tugas 2, metode evolusi klan bersayap Wu Yu berhasil dibangun. Progres tugas saat ini, 20%. Inspirasi plus 5, kemajuan tugas saat ini 25%. Inspirasi plus 6, kemajuan tugas saat ini 31%. Hampir segera setelah tugas dibuat, Li Qian menemukan, dengan menjelajahi ukiran batu pertama di dinding batu, bahwa kemajuan tugas telah meningkat sebesar 11%. Ini adalah tingkat kemajuan yang sangat mengkhawatirkan. Ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa ide Li Qian benar. Menyaksikan proses evolusi nenek moyang klan bersayap memang dapat memberi Wu Yu banyak inspirasi untuk misi evolusinya. Li Qian merasa jika dia bisa membaca semua ukiran batu di dinding batu ini, kemajuan tugas evolusi Wu Yu, meskipun tidak mencapai 100%, seharusnya masih lebih dari 95%. Kemudian, saya dapat menambahkan beberapa poin pencapaian dan menyelesaikan evolusi dengan lancar. Meskipun Li Qian yakin bahwa ia pada akhirnya dapat menyelesaikan evolusi tanpa bergantung pada poin pencapaian, Wu Yu terlibat, dan ini adalah masalah hidup dan mati. Oleh karena itu, ia tidak berniat menunggu evolusi selesai secara alami. Akan lebih baik jika ia menyelesaikannya sesegera mungkin. Sekarang, satu-satunya masalah yang menghalanginya menjelajah dan membaca dengan cepat adalah meskipun dia telah mempelajari naskah klan bersayap, naskah itu dipelajari dengan tergesa-gesa, dan dia masih agak belum mengenalnya. Beberapa teks yang sulit dipahami perlu ditinjau kembali menggunakan gelang pintar. Oleh karena itu, efisiensi membaca mau tidak mau agak rendah. Butuh waktu sekitar setengah hari baginya untuk membaca sekitar setengah isi dinding batu pertama. Pada saat inilah Li Qian melirik gelang pintar itu. Saat itu hampir pukul 1 siang. Tanpa ragu, dia berhenti membaca, mengambil air dan makanan dari kalung penyimpanannya, dan bersiap untuk makan siang. Dalam situasi ini, tidak banyak ruang untuk keributan. Namun, Li Qian percaya bahwa keluarga Wu Yu pasti akan memperlakukannya dengan baik setelah dia pergi. Tepat saat dia merobek bungkus roti dan bersiap memakannya, lelaki tua yang menjaga kuil sudah muncul di pintu masuk aula belakang. Orang tua itu melirik Li Qian dan berkata dengan suara lembut, "Anak muda, apakah kamu ingin makan sesuatu dengan orang tua ini? Saya seorang lelaki tua yang tinggal sendirian di sini sepanjang tahun, dan saya bahkan tidak menikmati makanan saya." Li Qian melirik penjaga kuil tua di pintu masuk aula belakang. Ia memperhatikan bahwa pria tua itu membawa kotak makanan di tangannya. Meskipun Li Qian tidak tahu apa isi kotak makanan itu, dia bisa tahu dari aromanya bahwa itu pasti makanan yang baru dimasak. Ia juga memperkirakan hidangannya akan cukup banyak. Mengingat status orang tua itu, dia pasti akan diperlakukan dengan penuh hormat. Karena senior sudah mengundangku, aku akan menerimanya tanpa ragu. Li Qian tersenyum, lalu bergegas menghampiri. Anak muda, kau terus terang saja. Aku suka kepribadianmu. Pria tua penjaga kuil itu tersenyum ketika melihat Li Qian berjalan cepat. Ia melambaikan tangan, lalu langsung menuju aula depan. Li Qian mengikutinya. Di sebelah kanan aula utama, ada ruangan samping kecil. Li Qian mengikuti orang tua yang menjaga kuil ke ruang samping.
Di dalam ruang samping, ada meja 8 abadi. Meja itu tidak besar, tetapi terlihat sangat indah. Orang tua itu menunjuk ke sebuah kursi di sebelah meja 8 abadi. Kamu bisa duduk di sini. Mendengar ini, Li Qian tidak bersikap sopan dan duduk dengan sikap yang sangat alami dan bersahaja. Orang tua penjaga kuil membuka kotak makanan. Dia mengeluarkan kelima piring dan satu sup yang ada di dalamnya. Minumlah bersama orang tua ini, kata penjaga kuil dalam hati setelah mengeluarkan piring-piring. Tepat pada saat dia selesai berbicara, sebotol baijiu muncul di tangannya tanpa dia sadari. Li Qian melirik label pada botol. Itu adalah minuman keras kelas atas yang saat ini laku keras di pasaran. Li Qian pernah mendengar tentang ini sebelumnya, ketika orang tuanya memberinya hadiah. Tampaknya sebotol anggur harganya sekitar 20.000 yuan. Itu cukup mahal. Setelah orang tua penjaga kuil itu duduk, dia mendorong cangkir anggur ke arah Li Qian lalu menuangkan secangkir penuh anggur untuk dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mendorong botol itu di depan Li Qian dan menunjuknya. Li Qian langsung mengerti maksudnya, mengambil botol itu, dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Segelas anggur ini cukup besar, beratnya sekitar 2 ons. Mengingat kondisi fisik Li Qian, 2 ons minuman keras tidak akan membuatnya mabuk. Namun, karena ia memiliki kegiatan lain di sore hari, ia hanya berencana untuk minum segelas anggur ini saja. Kami tidak mengisi ulang cangkir itu setelah itu. Faktanya, makanan dan anggur hanyalah faktor sekunder dalam keputusan Li Qian menerima undangan penjaga kuil. Alasan sebenarnya adalah karena dia penasaran dan ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi menarik dari penjaga kuil tua itu. Dengan cara ini, saya dapat memperoleh pemahaman lebih baik tentang ras bersayap. Bab 486. Anak muda, aku mengenalmu. Pria tua penjaga kuil itu meminum secangkir anggur sendirian, lalu menatap Li Qian dan berkata dengan suara tenang dan santai. Kau kenal aku? Tanya Li Qian, raut wajahnya tampak terkejut setelah mendengar ucapan lelaki tua penjaga kuil itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki tua yang telah lama mengasingkan diri dari dunia dan tinggal di kuil ini, masih mengenalinya. Saya hanya menjaga kuil. Saya tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia. Sinyal jaringan di pulau di tengah danau ini lumayan, jadi saya bisa online dan tentu saja bisa menonton tantangan mahasiswa baru tahun ini. Oh, begitu. Li Qian tersenyum canggung setelah mendengar penjelasan lelaki tua itu. Dia agak kurang ajar. Namamu, Li Qian, dan kau berasal dari Provinsi Jiangnan. Kau adalah mahasiswa baru paling berbakat di Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang tahun ini, tanpa terkecuali. Penjaga kuil melanjutkan, sebenarnya, alasan kami setuju untuk membiarkanmu membuat kontrak dengan garis keturunan langsung leluhur Tianyu adalah karena ini. Dia melirik Li Qian, lalu berkata dengan penuh arti, jika kita tidak setuju, bahkan jika kamu sudah menandatangani kontrak dengannya, pasti ada cara untuk memutuskannya. Mendengar ini, Li Qian merasakan sedikit getaran di hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka ada cara untuk membatalkan kontrak yang telah disepakati. Tampaknya ras luar biasa kuno ini memang memiliki beberapa metode terlarang yang khusus. Selain itu, ia juga mendeteksi adanya ancaman samar pada orang tua yang menjaga kuil. Namun, ancamannya sama sekali tidak perlu. Dengan ibunya, Han Yuying, di dekatnya, apalagi menindasnya, bahkan jika Li Qian sedikit saja menyinggung Wu Yu, ia mungkin akan menerima balasan yang gila. Leluhur Tianyu. Setelah beberapa saat terkejut, Li Qian segera memahami informasi kunci dalam kata-kata lelaki tua itu dan bertanya. Ya, itu leluhur Tianyu. Pria tua yang menjaga kuil itu berkata dengan penuh hormat, dia adalah pelopor kota Tianyu kami dan kontraktor mantan kepala sekolah Universitas Penjinak Binatang Kota Salju. Faktanya, saat ini, dia sangat dekat dengan kita. Kata-kata orang tua yang menjaga kuil itu semakin memperdalam keheranan di wajah Li Qian. Dia sangat penasaran. Mengapa leluhur bulu surgawi klan bersayap ada di sini? Secara logika, sosok sekuat dia seharusnya tinggal di alam dimensi dan menjaga beberapa kota penting. Tentu saja, dia lebih penasaran mengapa orang tua penjaga kuil itu memberitahunya informasi ini. Melihat ekspresi bingung di wajah Li Qian, lelaki tua penjaga kuil terkekeh dan berkata, lihat kuil leluhur ini. Di bawah kuil leluhur, jauh di dalam danau Qin, sebenarnya ada celah dimensi. Celah dimensi ini sangat istimewa. Celah ini tidak mengarah ke bidang dimensi dangkal, melainkan ke bidang dimensi tingkat keempat, yang penuh bahaya. Mendengar ini, pandangan kesadaran muncul di mata Li Qian. Pria tua penjaga kuil itu tak berbasa-basi. Ia melanjutkan, seperti dugaanmu, leluhur Tianyu, bersama beberapa anggota kuat klan bersayap kami, sedang menjaga celah dimensi ini. Senior, kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Li Qian tidak percaya kalau lelaki tua penjaga kuil itu akan mengarang cerita, jadi dia bertanya langsung. Penjaga kuil tua itu mengelus jenggot putihnya dan menyesap anggur lagi. Anak muda, kau sangat pintar. Kalau begitu, aku tidak akan main teka-teki denganmu. Alasan kami menyetujui permintaan Yu Xingkai dan istrinya kali ini adalah untuk mengizinkan kalian masuk dan melihat ukiran batu evolusi yang sangat berharga bagi klan bersayap kami. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Bukan hanya karena dia adalah keturunan langsung leluhur Tianyu dan memiliki bakat luar biasa, tetapi juga karena klan bersayap kita membutuhkan kekuatan yang kuat untuk melindungi kita.
Wu Yu adalah bakat muda yang menjanjikan dan saya menaruh harapan besar padanya. Dia memiliki potensi yang tak terbatas. Li Qian hanya menatap lelaki tua yang menjaga kuil itu tanpa menyela, mempertahankan sikap mendengarkan dengan penuh perhatian. Melihat reaksi Li Qian, lelaki tua penjaga kuil itu tak kuasa menahan senyum getir. Sejujurnya, ini memalukan. Ini semua karena kami, keturunannya, tidak berbakti dan gagal mendidik guru yang cakap, sehingga para tetua kami harus menjaga tempat-tempat berbahaya tahun demi tahun. Tentu saja, menurut nenek moyang kami, ini juga merupakan semacam praktik spiritual. Namun, perlu kamu ketahui bahwa tumpang tindih antara dunia nyata dan bidang dimensi tidak dapat diubah. Tak seorang pun bisa menghentikan tren masa depan yang tak terhentikan, kata penjaga kuil dengan sedikit emosi. Jika kita benar-benar menghadapi krisis hidup atau mati, kepala sekolah lama Universitas Penjinak Binatang Kota Salju pasti akan memanggil leluhur Tianyu kembali. Pada saat itu, seluruh kota Tianyu tak punya pilihan selain menyerah. Kami tidak ingin meninggalkan tanah air kami, jadi klan bersayap kami sangat membutuhkan dewa pelindung kedua. Mendengar ini, mata Li Qian menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Kalau begitu, apa kau tidak khawatir aku juga akan memanggil Wu Yu untuk pergi nanti? Pria tua penjaga kuil itu menggelengkan kepalanya. Kami percaya pada karakter Wu Yu, dan kami bahkan lebih percaya pada orang yang dipilihnya untuk mengikatnya. Lagi pula, jika hal-hal tidak dapat diselesaikan, kami tidak akan membiarkan para prajurit klan bersayap mengorbankan diri mereka dengan sia-sia. Mendengar ini, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi sadar. Sekarang dia akhirnya mengerti. Faktanya, penjaga kuil tua di depan mereka, atau lebih tepatnya, seluruh klan bersayap, berinvestasi padanya. Li Qian memahami makna terdalam di baliknya. Ia merasa jika ia memiliki kemampuan di masa depan, ia pasti akan membantu melindungi kota Tianyu. Jika semuanya tidak berhasil, mereka dapat memimpin orang bersayap untuk mundur dan mencari habitat baru. Selanjutnya, lelaki tua penjaga kuil itu mulai mengoceh terus-menerus. Makan malam itu berlangsung sekitar setengah jam. Li Qian meneguk anggur terakhir di cangkirnya, lalu menangkupkan tangannya sebagai salam hormat dan pamit, sambil berkata, "Senior, saya belum banyak belajar naskah klan bersayap. Saya hanya bisa memahami mural-mural ini, dan kecepatan membaca saya agak lambat, jadi saya harus bergegas dan belajar lebih banyak. Mohon maaf." Setelah berkata demikian, dia bangkit tanpa ragu-ragu, meninggalkan ruang samping, dan langsung kembali ke aula belakang untuk mulai melihat-lihat lagi. Penjaga kuil tua memperhatikan kepergian Li Qian, kilatan cahaya berkelebat di matanya. "Maukah kau menjadi penyelamat klan bersayap kami?" Gumam penjaga kuil tua itu dalam hati sambil memperhatikan kepergian Li Qian, lalu memfokuskan pandangannya ke suatu arah. "Leluhur Tianyu, saya harap penilaian Anda benar." Sementara itu, di luar kuil leluhur, Wu Yu dan keluarganya yang berjumlah 5 orang sedang menunggu dengan cemas. Melihat raut wajah cemas orang tuanya, Wu Yu tetap tenang dan meyakinkan mereka, "Jangan khawatir, kalian harus percaya pada penilaianku dan percaya pada Li Qian. Dia pasti akan mendapatkan sesuatu di kuil leluhur." "Yah, aku harap begitu. Jika semuanya gagal, kita harus meminta bantuan nenek buyut kita." Wu Yu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Li Qian pasti bisa membantuku menyelesaikan evolusi. Jika aku gagal menyelesaikan evolusi, itulah takdirku. Nenek buyutku bisa membantuku untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa membantuku selamanya." Wu Yu, di sisi lain, sangat berpikiran terbuka, dan dia mengatakannya dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, kakak perempuan Wu Yu, Wu Tingting, langsung menyela, Pah, jangan bicara omong kosong. Yu Yu kecil kita diberkati dengan keberuntungan dan pasti akan mampu menyelesaikan evolusi dengan lancar. Karena tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Li Qian. Mengingat usia Wu Yu saat ini, jika dia masih tidak dapat menyelesaikan evolusinya dalam waktu paling lama 1 tahun, hidupnya akan benar-benar dalam bahaya. Tentu saja, jika seseorang dapat mencapai level overload, umur hidupnya dapat diperpanjang beberapa tahun lagi. Namun, karena keterbatasan cacat genetik, bahkan jika berhasil menembus tingkat hegemon, itu hanyalah solusi sementara dan tidak dapat memperpanjang waktu. Bab 487. Di kota Tianyu, di pulau di tengah Danau Qin, di dalam kuil leluhur klan bersayap, di aula belakang, Li Qian dengan tekun mempelajari ukiran batu evolusi. Sebagian besar isi ukiran batu berupa mural berpola, yang mudah dipahami. Namun, ada juga beberapa area dengan deskripsi tekstual yang memerlukan kajian cermat. Li Qian memperhatikan dan merenung, dan seiring berjalannya waktu, senyum tipis tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Di permukaan, dia tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sangat bahagia. Karena bunyi notifikasi itu terus terngiang dalam pikirannya. Inspirasi plus 3, kemajuan tugas saat ini 34%. Inspirasi plus 2, kemajuan tugas saat ini 36%. Inspirasi plus 4, kemajuan tugas saat ini 40%. Seiring berjalannya waktu menonton, nilai kemajuan tugas 2 yang baru dibuat meningkat pesat. Setelah melihat semua ukiran batu dan mural, Li Qian sangat terkejut saat mengetahui bahwa kemajuan misi telah mencapai 60%. Kemajuan ini sudah cukup baik. Ia yakin bahwa setelah melihat semua ukiran batu dan mural, ia dapat mendorong kemajuan misi hingga lebih dari 95%.
Jika saatnya tiba, Anda cukup fokus untuk memperoleh poin prestasi. Tentu saja akan menjadi kejutan yang lebih besar lagi jika hal itu dapat diselesaikan secara langsung. Setelah menyelesaikan studinya pada mural batu pertama, Li Qian segera mulai melihat mural batu kedua. Setelah membaca sekitar setengah dari isinya, dia terpaksa menghentikan apa yang tengah dilakukannya karena, setelah melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa di luar sudah benar-benar gelap. Dia memeriksa waktu. Sudah pukul 6.45 sore. Menurut penuturan Wu Yu, orang luar tidak diperbolehkan bermalam di kuil leluhur. Jadi dia harus pergi saat ini. Dia menggelengkan kepalanya, menggosok pelipisnya, dan mencoba mencerna semua ukiran batu yang dilihatnya hari itu sebelum berjalan meninggalkan aula belakang. Dia berjalan keluar dari aula belakang, tetapi tidak melihat penjaga kuil tua di aula depan. Setelah melirik ke arah aula depan yang kosong beberapa kali, dia keluar sendiri. Ketika dia tiba di tangga batu di depan kuil leluhur, dia melihat ke bawah dan melihat bahwa kelima anggota keluarga Wu Yu sedang berdiri di sana, menunggunya. Dia melambaikan tangan dan kemudian berjalan cepat menuruni tangga batu. Bagaimana? Apa kau menemukan sesuatu? Ayah Wu Yu, Yu Xingkai, langsung melangkah maju dan bertanya. Li Qian tersenyum dan mengangguk, lumayan. Aku sudah punya inspirasi untuk evolusi Wu Yu. Faktanya, kemajuan tugas ini telah meningkat hingga 72%, dan sedikit inspirasi tidaklah cukup untuk menggambarkannya. Dia telah menemukan kerangka umum evolusi. Akan tetapi, karena evolusinya belum selesai, kita masih perlu bersikap rendah hati. Li Qian, apakah kamu melihat kakek He? Wu Yu juga datang dan bertanya. Saya tidak terlalu peduli apakah dia mendapatkan sesuatu. Kakek bangau. Mendengar ini, Li Qian segera menyadari apa yang sedang terjadi dan bertanya untuk memastikan, apakah dia lelaki tua yang menjaga kuil. Wu Yu mengangguk. Li Qian menjawab sambil tersenyum, tentu saja aku melihatnya. Kakek He orang yang sangat baik, dan dia bahkan mengizinkanku makan siang. Li Qian memiliki kesan yang sangat baik terhadap orang tua yang menjaga kuil itu. Setelah mengobrol selama beberapa menit lagi, mereka berenam memutuskan untuk tidak berlama-lama dan kembali ke kota Tianyu dengan roller coaster. Kota Tianyu, rumah keluarga Wu. Sekembalinya, ayah Wu Yu, Yu Xingkai, mengundang Li Qian untuk makan malam. Makan malam telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, berlimpah dan harum, dan tampak sangat mewah. Hal ini juga menunjukkan betapa keluarga Wu menghargai Li Qian, yang pada akhirnya mencerminkan betapa pentingnya putri mereka sendiri bagi mereka. Semoga Li Qian dapat segera menemukan mekanisme evolusi. Keesokan paginya, Li Qian tiba di pulau di tengah danau tepat waktu. Ia menaiki tangga batu lagi dan memasuki kuil leluhur. Gerbang menuju kuil leluhur masih setengah tertutup. Ia langsung masuk dan melihat penjaga kuil tua itu tengah bermeditasi di atas sajadah di depan patung batu di aula depan. Ini adalah kakek bangau yang disebutkan Wu Yu. Selamat pagi, kakek bangau. Sapanya dengan hormat. Pria tua penjaga kuil, yang juga dikenal sebagai kakek bangau, tidak membuka matanya dan tetap duduk bersila. Ia sedikit mengangkat tangannya, melambaikannya, dan mengucapkan suara tanpa sukacita atau kesedihan, masuk. Li Qian mengangguk tanpa ragu dan melangkah ke aula belakang lagi. Daripada langsung menuju ke tempat di mana ia berhenti kemarin untuk melanjutkan pengamatannya, ia terlebih dahulu membaca sekilas isi lama yang telah dibacanya untuk memperkuat ingatannya. Setelah menelusuri semuanya, dia kembali ke tempat kemarin dan meneruskan membaca. Waktu berlalu, dan 2 hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Butuh waktu 3 hari penuh bagi Li Qian untuk akhirnya selesai membaca semua isi ukiran batu dan mural di aula belakang kuil leluhur. Setelah mengamati dan belajar, ia memeriksa kemajuan tugasnya. Seperti yang diharapkan, kemajuan tugas telah meningkat menjadi 97%, hanya berjarak 3 poin dari penyelesaian. Li Qian cukup senang melihat kemajuan tugas tersebut. Tepat saat dia memikirkan apakah dia harus menggunakan poin pencapaian untuk mengisi nilai kemajuan malam ini setelah kembali ke rumah, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Li Qian merasa seolah-olah ukiran batu dan karakter-karakter di dinding sekitarnya menjadi hidup. Mereka tampak seperti kecebong dan mulai berputar dan meliuk. Awalnya, hanya kata-kata dan pola yang berputar dan berputar. Kemudian, seluruh ukiran batu dan mural mulai berputar dan berputar juga. Akhirnya, Li Qian merasa seolah-olah langit dan bumi sendiri yang berputar dan berputar. Li Qian merasa pusing dan pening, dan hampir pingsan. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Kakek bangau di aula depan kemungkinan merupakan tokoh kuat tingkat suci, dan ada juga leluhur legendaris, Tianyu, yang memimpin pulau di tengah danau. Secara logika, kuil leluhur yang terletak di pulau di tengah danau ini seharusnya benar-benar aman. Tetapi mengapa hal aneh seperti itu bisa terjadi? Tepat saat Li Qian merasa pusing dan penuh keraguan, pemandangan di hadapannya dengan cepat kembali normal. Namun saat dia melihatnya lagi, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Dia mendapati dirinya tidak lagi berada di aula belakang kuil leluhur. Sebaliknya, mereka mendapati diri mereka di tempat yang asing. Ruang asing ini menyerupai panggung batu persegi, dikelilingi oleh dinding cahaya biru yang menghalangi pandangan dari jauh, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Di tengah panggung batu, Li Qian melihat pemandangan yang sangat familiar, celah dimensi. Kaulah yang mengikat Yua. Aku sudah lama tidak bertemu orang luar. Masuk dan mengobrol denganku.
Di samping celah dimensi yang gelap gulita, sesosok seperti hantu tiba-tiba muncul. Sosok itu menatap Li Qian dan berbicara dengan suara lembut. Li Qian menatap orang asing yang tiba-tiba muncul di hadapannya, sosok berambut putih dan tampak muda yang jelas-jelas hanyalah hantu dan bukan entitas fisik dan sebuah guntur bergema di benaknya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, agak terkejut, dan bertanya, kamu leluhur Tianyu. Bab 488. Pria tua berambut putih dan berpenampilan muda itu, yang seluruhnya terdiri dari cahaya dan bayangan, tidak langsung menjawab pertanyaan Li Qian tetapi lenyap seketika. Meskipun dia tidak menjawab, diamnya dia sudah bicara banyak, dan jawabannya sudah jelas dengan sendirinya. Setelah lelaki tua berambut putih dan tampak muda itu menghilang, Li Qian berjalan langsung tanpa ragu-ragu. Sesampainya di celah dimensi, dia meliriknya lalu melangkah dengan percaya diri ke dalamnya. Saat memasuki celah dimensi, cahaya dan bayangan langsung bergeser, dan dalam sekejap mata, sosok Li Qian muncul di dunia lain. Langit di dunia ini sangat mirip dengan langit yang pernah kulihat di poster depan Fuling sebelumnya, keremangannya sama dan atmosfernya pun sama menyesakannya. Berada di sana, Anda dapat merasakan penindasan setiap saat. Begitu memasuki dunia baru, Li Qian segera mulai mengamati area tersebut. Ia segera menyadari bahwa ia berada di sebuah desa. Desa itu tidak besar, hanya memiliki 20 atau 30 rumah secara keseluruhan, semuanya berupa rumah bata dan batu 2 atau 3 lantai. Di tengah rumah terdapat sebuah persegi kecil, dan bidang dimensi yang mengarah ke dunia luar berdiri di tengah persegi tersebut. Bertentangan dengan ekspektasinya akan tempat terpencil yang sunyi dan sunyi, tempat ini tampak penuh kehidupan dan cukup meriah. Anda dapat melihat orang-orang berlalu lalang di gang-gang dan di sekitar rumah-rumah dekat alun-alun kecil di desa. Sahabat muda Li Qian, bagaimana rasanya melangkah ke negeri kelupaan kita untuk pertama kalinya? Tepat saat Li Qian mengamati sekelilingnya, suara yang familiar itu terdengar lagi. Li Qian segera melihat ke arah suara itu dan segera melihat sosok yang tidak jauh darinya. Tidak seperti cahaya dan bayangan yang baru saja dilihatnya, apa yang muncul di bidang penglihatan Li Qian kali ini tidak diragukan lagi adalah orang sungguhan. Setelah menebak identitas lelaki tua itu, Li Qian segera angkat bicara dan menjawab dengan hormat, Senior Tianyu. Orang di hadapannya kemungkinan besar adalah leluhur Tianyu, yang disebutkan kakek keren sebelumnya. Namun, karena Li Qian bukan anggota klan bersayap, memanggilnya leluhur mungkin kurang tepat, jadi ia memanggilnya Senior. Little Kren sudah memberitahumu, kan? Kata leluhur Tianyu dengan santai sambil tersenyum tipis. Petik 2. Mendengar ini, Li Qian tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Mengingat penampilan kakek bangau yang renta, dan mengingat bagaimana ia dipanggil, bangau kecil, Li Qian tak kuasa menahan desahan dalam hati. Hanya leluhur Tianyu yang berani memanggilnya seperti itu. Apa pendapatmu tentang negeri kelupaan ini? Leluhur Tianyu tidak membantah, yang dianggap sebagai pengakuan atas identitasnya. Ia melanjutkan topik sebelumnya dan bertanya. Li Qian meliriknya lagi, lalu menjawab dengan serius, sejujurnya, ini sangat berbeda dari apa yang kubayangkan. Oh, kalau begitu aku jadi penasaran, gambaran macam apa yang kau bayangkan? Leluhur Tianyu tersenyum, matanya berbinar penuh minat. Dalam imajinasiku, tempat ini seharusnya didukung oleh barisan pertahanan, dikelilingi oleh iblis, dan penuh bahaya, jawab Li Qian jujur tanpa menyembunyikan apapun. Hehe, leluhur Tianyu terkekeh lagi. Ia melambaikan tangan agar Li Qian mengikutinya, lalu melangkah maju. Awalnya memang begitu. Ia terus berbicara sambil berjalan, kemudian, berkat kepeloporan dan pengorbanan terus-menerus dari kami, orang-orang bersayap tua, dan tentu saja dengan bantuan mentor saya, mantan kepala sekolah Snow City Beastaming University, kami mampu berdiri kokoh di sini. Sebenarnya, sudah sangat sulit untuk membuka tempat pelatihan seperti itu. Leluhur Tianyu berjalan keluar dari alun-alun kecil dan menuju jalan beraspal di desa, diikuti Li Qian dari dekat. Tahukah kau kenapa aku memanggilmu? Leluhur Tianyu tiba-tiba mengganti topik dan melanjutkan bertanya, oh, ya, aku harus minta maaf dulu. Caraku memanggilmu tadi agak kasar. Tentu saja aku yakin kau akan memaafkanku, karena memanggilmu ke sini kali ini bukanlah hal yang mudah. Kata leluhur Tianyu dengan yakin. Dia menatap Li Qian dan melanjutkan dengan suara ramah, sebenarnya, jika kamu memperhatikan dengan saksama sekarang, kamu seharusnya bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Tanpa ragu, Li Qian segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan situasi setelah mendengar ini. Begitu dia mulai mengalaminya, ekspresi keheranan dan keterkejutan muncul di wajahnya. Ia menemukan bahwa setelah pusing dan pening sebelumnya, kekuatan mentalnya sebenarnya telah membaik. Ia dipromosikan dari pangkat komandan ke-8 ke pangkat komandan ke-9. Meskipun kemajuannya tidak signifikan, setidaknya ia terhindar dari meditasi berat selama beberapa bulan jika ia tidak menemui kejadian luar biasa apapun. Dia sudah sangat senang melihat kemajuan ini. Jika kemajuan seperti itu dapat dicapai melalui penyiksaan, Li Qian lebih suka menanggung pusing dan sakit kepala setiap hari. Terima kasih, Senior Tianyu. Setelah menyadari perubahan dalam dirinya, Li Qian dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu sungkan-sungkan. Aku punya hubungan baik dengan mantan kepala sekolahmu. Memberinya beberapa petunjuk saja tidak ada gunanya, kata leluhur Tianyu sambil melambaikan tangannya.
Setelah bertukar basa-basi sebentar, lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, alasan aku memanggilmu ke sini hanyalah untuk melihat jenis perbudakan apa yang dipilih Yuyu kecil. Setelah kita melihatnya, kesan keseluruhannya lumayan. Leluhur Tianyu memandang Li Qian dan mengangguk kecil. Kau seharusnya tahu bahwa Xiao Youyu adalah junior paling berbakat sejak klan bersayap kita berdiri di kota Tianyu. Mendengar ini, Li Qian memahami makna tersirat di balik kata-kata leluhur Tianyu. Ia segera meyakinkannya, senior, tenang saja, aku pasti akan bekerja sama dengan Wu Yu. Soal evolusinya, aku bisa pastikan itu tidak akan lama lagi sampai selesai. Li Qian mengatakannya dengan penuh keyakinan, tanpa menunjukkan kekhawatiran bahwa ia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Aku percaya padamu dalam hal ini, leluhur Tianyu mengangguk. Saat mereka berbincang, keduanya telah meninggalkan negeri kelupaan dan tiba di pintu masuk desa. Di sini, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa seluruh negeri Forget Me Not diselimuti oleh tirai cahaya lembut. Dari kejauhan, Anda akan melihat bahwa tirai cahaya, seperti mangkuk besar, telah membalikkan tanah kelupaan di dalamnya. Tak diragukan lagi, inilah formasi yang melindungi tanah kelupaan. Li Qian dapat merasakan bahwa formasi ini sangat cerdik dan mendalam. Tahukah kamu mengapa desa Forget Worry disebut desa Forget Worry? Di pintu masuk desa, leluhur Tianyu tiba-tiba bertanya. Li Qian tidak tahu mengapa, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan jujur. Leluhur Tianyu jelas tidak berniat membiarkannya menjawab. Ia melihat ke suatu arah lalu berkata dengan santai, alasan mengapa negeri lupakan kekhawatiran disebut negeri lupakan kekhawatiran adalah karena, di seberang pegunungan 1000 ren yang membentang ribuan mil, terdapat sebuah kota bernama kota lupakan kekhawatiran. Itulah tanah leluhur klan bersayap kami. Bab 489. Li Qian melihat ke arah yang ditunjuk leluhur Tianyu dan menatap ke kejauhan. Memang, ia bisa melihat barisan pegunungan yang luas dan tak berujung. Itulah jajaran gunung menjulang yang telah disebutkannya. Tiba-tiba, Li Qian teringat sesuatu dan memahami informasi penting yang baru saja dikatakan leluhur Tianyu. Tanah air. Melintasi pegunungan yang menjulang tinggi dan tak berujung, kami tiba di tanah leluhur klan bersayap. Bukankah ini menyiratkan bahwa klan bersayap berasal dari dimensi tingkat keempat ini? Li Qian tampak seolah mendengar sesuatu yang tak dapat dipercaya, raut wajahnya penuh keheranan. Maksudmu? Ras bersayap berasal dari dimensi tingkat keempat ini. Ya, leluhur Tianyu mengakui tanpa ragu, faktanya, bukan hanya klan bersayap kita, tetapi semua ras manusia luar biasa, berasal dari alam dimensi. Li Qian mengangguk. Aku mengerti. Mendengar apa yang dikatakan leluhur Tianyu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, ukiran batu dan mural yang pernah dilihatnya di peradaban orang Rong. Menurut catatannya, orang Rong yang tersisa yang bergabung dengan binatang peliharaan mereka kemungkinan menjadi semacam ras manusia yang luar biasa. Saya tidak tahu di mana mereka akhirnya tinggal, atau apakah saya dapat menemukan mereka lagi. Li Qian menggelengkan kepalanya sedikit, menjernihkan pikirannya dan berusaha keras untuk tidak membiarkan pikirannya melayang. Senior Tianyu, bisakah kau membawaku melihat kota lupakan kekhawatiran? Tanya Li Qian tiba-tiba sambil menatap pegunungan di ujung penglihatannya. Bukan karena Li Qian ingin tahu dan ingin pergi melihatnya. Melainkan, saat leluhur Tianyu menyebut kota lupakan kekhawatiran, sebuah suara notifikasi tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Inspirasi +3, tugas 2, metode evolusi ras bersayap Wu Yu, kemajuan tugas saat ini 100%. Progres tugas telah mencapai 100%, dan sekarang sudah bisa diserahkan, sebuah kabar baik. Namun, kemajuannya membaik ketika leluhur Tianyu menyebutkan, kota lupakan kekhawatiran, jadi hasilnya sudah jelas. Evolusi Wu Yu berkaitan erat dengan kota kelupaan. Kemungkinan besar dia hanya dapat menyelesaikan evolusinya di dalam kota kelupaan. Itulah yang dipikirkan Li Qian, lalu diangkat bicara dan menyampaikan permintaannya. Mendengar permintaan Li Qian, leluhur Tianyu tidak bereaksi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung setuju, oke. Begitu dia selesai berbicara, sehelai bulu berkibar jatuh dari atas kepala leluhur Tianyu. Bulu itu mendarat dan langsung tumbuh, menjadi sebesar perahu kecil dalam sekejap mata, perahu itu memancarkan kilauan. Sahabat muda Li Qian, silakan naik. Sambil menunjuk ke perahu kecil, leluhur Tianyu memberi isyarat, silakan. Tanpa ragu, Li Qian melangkah ke perahu bulu. Leluhur Tianyu mengikuti dari belakang dan masuk juga. Setelah membawa kedua orang itu, perahu bulu itu tiba-tiba lepas landas dan, dalam sekejap mata, menerobos penghalang cahaya dan meninggalkan negeri kelupaan. Perahu kecil itu bergerak dengan kecepatan tinggi, terbang menuju barisan pegunungan yang menjulang tinggi dan tak berujung. Li Qian berdiri di atas perahu kecil, mengagumi pemandangan di bawah, pikirannya menjadi tenang. Pikirannya memasuki bilah tugas, mengendalikan pikirannya, dan menyerahkan tugas. Saat tugas diserahkan, aliran informasi besar membanjiri pikirannya. Bersamaan dengan mengalirnya informasi, kekuatan mental yang lumayan besar juga membanjiri pikirannya. Dengan bantuan kekuatan spiritual ini, Li Qian menemukan bahwa tingkat kekuatan spiritualnya telah meningkat sekali lagi. Sebelumnya, dia baru saja berhasil mencapai alam panglima tingkat 9, tetapi sekarang dia telah mencapai puncak alam panglima tingkat 9. Li Qian bahkan merasa bahwa dirinya hanya tinggal selembar kertas tipis lagi untuk menembus penghalang dan maju ke tingkat penguasa.
Peningkatan kekuatan mental seperti itu tidak dapat disembunyikan dari seseorang seperti leluhur Tianyu. Sebenarnya, Li Qian tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Leluhur Tianyu memang menyadari peningkatan kekuatan mental Li Qian, tetapi dia tidak bereaksi dengan cara apapun. Wajar saja jika seorang jenius sekaliber Li Qian punya beberapa rahasia tersendiri. Akan menjadi tidak normal jika tidak memiliki rahasia. Li Qian merasakan sedikit kegembiraan saat merasakan peningkatan kekuatan mentalnya. Ia tidak terlalu memperhatikannya, melainkan memfokuskan perhatiannya pada informasi yang telah disuntikkan ke dalam dirinya. Informasi tersebut mencatat jalur evolusi Wuyu. Proses evolusinya cukup unik, terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah sumber daya evolusi angin, eceng gondok. Ini adalah sumber daya yang tidak terlalu langka. Tentu saja, tingkat kelangkaan di sini bersifat relatif. Bagi seorang penjinak binatang biasa, jumlah uang ini akan menjadi beban keuangan yang signifikan. Namun, memperoleh sumber daya evolusi seperti itu tidaklah sulit bagi Li Qian maupun Wuyu. Selain eceng gondok, yang berikutnya adalah Heavenly Refined Gold, yang juga merupakan sumber daya evolusi yang cukup langka. Sumber daya ini nilainya hampir sama dengan eceng gondok, dan bagi Li Qian dan Wuyu, mendapatkannya akan sama mudahnya. Selain kedua sumber daya evolusi ini, langkah berikutnya adalah ritual kuno yang harus dipimpin oleh anggota kuat dari klan bersayap. Ini adalah ritual evolusi yang Li Qian lihat pada ukiran batu dan mural, tetapi tentu saja dia tidak akan melakukannya. Tapi itu tidak masalah. Dia mungkin tidak tahu caranya, tapi leluhur Tianyu pasti tahu. Ya, saat ini, Li Qian sudah mengarahkan pandangannya pada leluhur Tianyu. Dalam pandangannya, sebagai seorang leluhur, sudah sewajarnya ia berbuat sesuatu bagi keturunannya. Terakhir, ada lokasi. Evolusi memang harus terjadi di kota kelupaan. Adapun alasannya, menurut catatan dalam informasi evolusi, itu karena kota kelupaan mengandung warisan yang sangat kuat dari leluhur klan bersayap. Pesona yang melekat ini tak berwujud dan tak berwujud, tak kasat mata dan tak berwujud, bagaikan takdir. Evolusi Wuyu membutuhkan takdir semacam ini. Setelah mencerna dan menyerap semua informasi evolusi, Li Qian merenung sejenak, tidak memperhatikan sekelilingnya. Meski ini adalah alam dimensi keempat, dengan leluhur Tianyu di sisiku, keselamatanku pasti terjamin. Dia sekarang sedang memikirkan masalah atribut. Karena emas murni surgawi digunakan, akankah atribut emas muncul setelah evolusi? Penting untuk diketahui bahwa Tiancui Gold merupakan contoh yang sangat khas dari material yang berevolusi di antara material logam. Li Qian berpikir sejenak, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Ia menatap leluhur bulu surgawi di sampingnya dan bertanya, "Senior bulu surgawi, bisakah kau membawa Wuyu juga? Kau sudah menemukan metode evolusinya?" Tanya leluhur Tianyu setelah mendengar kata-kata Li Qian. Sedikit ketertarikan tampak di wajahnya. "Saya tiba-tiba mendapat inspirasi dan ingin mencobanya," kata Li Qian. Ngomong-ngomong, minta dia membawakan eceng gondok dan sepotong emas tempering surgawi yang beratnya tidak kurang dari 500 gram. Baiklah. Mendengar ini, minat leluhur Tianyu semakin dalam, dan dia setuju tanpa ragu. Saat dia selesai berbicara, sehelai bulu ditembakkan, terbang dengan kecepatan luar biasa ke arah Forget Me Not di belakangnya. Bab 490. Jelas, leluhur Tianyu mengirim pesan pada klan bersayap, memerintahkan mereka membawa Wuyu. Sungguh menakjubkan bahwa Li Qian mampu mengetahui metode evolusi Wuyu dalam waktu yang singkat, meskipun tidak pasti apakah dia bisa berhasil. Ini cukup untuk membuktikan bakat pengasuhan Li Qian yang luar biasa. Kebetulan seperti itu jarang terjadi, jadi tentu saja ia ingin menyaksikannya. Maka, Li Qian dan leluhur Tianyu menaiki perahu bulu kecil dan terbang langsung menuju reruntuhan kota Forget Worry. Perahu bulu itu tampak ringan dan lapang, seolah-olah terancam terbalik jika tertiup angin kencang atau ombak. Kenyataannya, seluruh perahu diselimuti oleh sebuah susunan. Tak hanya kokoh dan andal, pesawat itu juga sangat cepat. Dalam waktu sekitar 15 menit, pesawat itu terbang ke suatu tempat tak jauh dari reruntuhan Forget Worry City. Berdiri di atas perahu bulu, menghadap reruntuhan seluruh kota Forget Worry, Li Qian merasakan gelombang emosi. Seluruh reruntuhan kota Forget Worry cukup besar, setidaknya sebanding dengan kota berukuran sedang di bidang dimensi. Selain itu, Li Qian juga melihat banyak sekali sisa-sisa arsitektur di area luar reruntuhan kota Forget Worry. Reruntuhan ini menumpuk dan berkelompok bersama-sama, mengelilingi kota Forget Worry di bagian tengah bagaikan bintang-bintang mengelilingi bulan. Jelas, di masa lalu, area dekat kota Forget Worry tidak hanya dihuni oleh klan bersayap dari satu kota. Saat perahu bulu itu semakin dekat, Li Qian melihat penampakan kota lupakan kekhawatiran dengan lebih jelas. Meskipun kota itu telah ditinggalkan dan ditelantarkan, namun kemakmuran masa lalunya masih dapat dilihat melalui reruntuhan dan sisa-sisanya. Rumah-rumah berdiri berdampingan, berderet demi berderet. Atap bangunan-bangunan ini sangat khas, dengan atap yang melengkung ke atas di kedua sisinya, bagaikan burung dewa yang membentangkan sayapnya, siap terbang. Melihat bangunan-bangunan ini, Li Qian merasa agak familiar. Setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa bangunan-bangunan ini mirip dengan banyak bangunan di kota Tianyu. Tidak, lebih tepatnya, banyak bangunan di kota Tianyu memiliki gaya yang mirip dengan tempat ini. Melihat sisa-sisa reruntuhan arsitektur, rumah, jalan,
Istana, kuil, rumah bangsawan, semuanya hancur, memperlihatkan kehancuran yang terjadi selama evakuasi. Hati-hati, kita akan segera mendarat. Saat perahu bulu itu perlahan turun, leluhur Tianyu mengingatkannya. Tanpa henti, ia melanjutkan, kalau ada yang perlu kau kerjakan, sebaiknya cepat. Tempat ini tidak aman. Melihat tatapan bingung di mata Li Qian, dia melanjutkan, secara teori, setelah kehancuran besar peradaban klan bersayap kita terintegrasi dengan peradaban manusia yang baru terbentuk dan berakar di kota Tianyu dan kota Praja Wangyu, sehingga kita bisa kembali ke sini. Li Qian mengangguk pelan, menyetujui pernyataan ini. Meskipun reruntuhan itu agak jauh dari celah dimensi, untuk sebuah ras, jarak ini tidak berarti apa-apa. Pasti ada alasan lain mengapa dia tidak kembali ke kota kelupaan. Leluhur Tianyu melirik Li Qian, lalu mengamati sekeliling sebelum menjelaskan dengan suara yang agak serius, alasan kami lebih suka menjaga tanah kelupaan daripada kembali ke sini sederhana, kami tidak bisa mempertahankan tempat ini. Tidak bisa bertahan. Mendengar ini, wajah Li Qian menunjukkan sedikit keterkejutan. Ia melihat sekelilingnya dan perlahan menyadari beberapa petunjuk. Meskipun reruntuhan kota ini bobrok dan terbengkalai, banyak jejak yang terpelihara di dalamnya. Terlebih lagi, setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa tanda-tanda ini bervariasi kedalamannya, dengan jelas menunjukkan bahwa tanda-tanda itu ditinggalkan dari periode yang berbeda. Beberapa jejak bahkan terlihat, menunjukkan bahwa jejak tersebut ditinggalkan dalam kurun waktu yang singkat. Mengingat ini adalah bidang dimensi keempat, wajar saja jika berbagai situasi berbahaya dapat muncul. Li Qian menebak seperti ini, dan kemudian kata-kata leluhur Tianyu membenarkan tebakannya. Kota lupakan khawatir terlalu dekat dengan Pegunungan Seribu Ren. Pegunungan Seribu Ren penuh bahaya. Rute yang baru saja kami lewati adalah rute yang relatif aman dan telah saya uji berkali-kali. Bersembunyi di negeri kelupaan, mengandalkan keunggulan formasi, kami klan bersayap masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, jika kami sampai di kota kelupaan ini, dengan medan terbuka dan tanpa pertahanan alami, kami takkan mampu bertahan. Li Qian mengangguk pelan setelah mendengar ini, dan dia sangat setuju dengan apa yang dikatakan leluhur Tianyu. Adapun mengapa mereka tidak menutup celah dimensi dan mundur ke kota Tianyu saat keadaannya sangat berbahaya, Li Qian dapat memahaminya. Bagaimanapun, keberuntungan dan kemalangan saling terkait. Meskipun dimensi keempat ini penuh bahaya, bahaya juga berarti peluang. Sambil menghadapi bahaya, klan bersayap niscaya akan meraup keuntungan besar, seperti berbagai sumber daya luar biasa dan anak hewan peliharaan. Oleh karena itu, klan bersayap tentu saja tidak akan melepaskan tempat pelatihan alami tersebut. Li Qian menduga bahwa pencapaian klan bersayap dalam membangun kota sendiri juga berkaitan erat dengan celah dimensi ini. Jawab Li Qian, tahu harus berbuat apa. Setelah menyusun rencana dalam benaknya, ia tak ragu lagi dan mulai menjelajahi kota reruntuhan itu. Matanya bergerak ke sana kemari, mencari tanpa henti, dan setelah sekitar 5 menit, dia akhirnya menemukan tempat terbuka. Ini adalah tempat terbaik untuk evolusi. Melihat ruang terbuka di depannya, Li Qian tak kuasa menahan anggukan dalam hatinya. Melihat ruang terbuka ini, mata leluhur Tianyu dipenuhi kenangan. Ia berkata, suaranya penuh emosi, inilah lokasi altar kota lupakan kekhawatiran. Dulu, semua festival besar, perayaan, atau upacara pengorbanan di seluruh kota kelupaan diadakan di sini. Dulu, tempat ini sangat ramai. Mendengar ini, Li Qian mengangguk pelan. Berdasarkan informasi yang ia terima setelah menyelesaikan misi, tempat ini adalah yang paling cocok untuk evolusi. Alasan mengapa dia mengatakan itu, cocok, bukanlah perasaan, tetapi karena, berdasarkan pengetahuan yang telah diberikan kepadanya sebelumnya, Li Qian dapat dengan jelas melihat bahwa tempat ini memiliki warisan sejarah yang paling kaya. Anehnya, titik-titik cahaya yang kabur dan tak jelas ini seharusnya merupakan esensi sisa yang dibutuhkan untuk evolusi, dan esensi sisa ini benar-benar dapat dirasakan oleh bakat penglihatan sejatinya. Li Qian tidak tahu apakah semua bakat True Sight milik Bistamer dapat melihat, atau apakah bakat True Sight miliknya telah mengalami mutasi yang tidak diketahui. Karena adanya sistem curang, Li Qian tidak tahu apakah hal semacam ini benar-benar akan terjadi. Sayangnya, hal ini belum dapat diverifikasi saat ini, jadi kami hanya dapat menyimpan keraguan kami untuk diri sendiri. Bersambung.